Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gando Eko Julianto Suyoso dalam kuliah pengelolaan sistem rekam medis untuk semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Topik kali ini adalah retensi dan pemusnahan dokumen rekam medik, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai penyimpanan dan penjajaran dokumen rekam medik. Oke, next. Ya, mengenai peraturan perundangan seperti yang sudah saya berikan di soal ya, di praktikum. Jadi ada dua peraturan perundangan terkait retensi dan pemusnahan dokumen rekam medik. Yang pertama Permenkes 269 tahun 2008, kemudian Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dasar dan pemusnahan arsip rekam medis di rumah sakit. Oke, berikutnya, kenapa perlu ada retensi dan pemusnahan? Jadi latar belakangnya adalah terbatasnya ruang penyimpanan, kemudian terbatasnya rak penyimpanan, kemudian pertambahan rekam medik pasien baru dan pasien rawat inap tidak seimbang dengan penyusutan berkas inaktif. Dan terakhir, kurangnya tenaga khusus untuk pemeliharaan pengelolaan rekam medis inaktif. Ya, jadi kalau rumah sakitnya masih konvensional ya, masih pakai rak, masih pakai rekam medis dalam bentuk kertas. Ini kan semakin lama makin menumpuk ya. Jumlah yang pasien barunya juga pasti nambah, otomatis jumlah tempat ruang penyimpanannya semakin sempit, raknya juga semakin penuh. Nah, makanya perlu diretensi dan dimusnahkan nantinya. Kemudian berikutnya ya, kita masuk ke retensi. Retensi itu adalah sistem pengaturan jangka waktu penyimpanan dokumen rekam medik. Ya, jadi kenapa ada retensi? Nah, tujuannya apa? Biar ini penyusunan rekam medik aktifnya rapi ya. Kemudian mengurangi jumlah rekam medis yang semakin bertambah ya. Jadi nanti ada rekam medis yang aktif, inaktif. Nah, kalau sudah inaktif nanti akan disortir, apakah akan dimusnahkan atau diabadikan. Kemudian mengurangi beban kerja petugas dalam penanganan berkas aktif dan inaktif ya. Kalau semakin banyak ini berkas, otomatis semakin besar beban kerjanya karena yang dihandle semakin banyak. Jadi antara 1000 rekam medis dengan 2000 rekam medis pasti beban kerjanya akan lebih besar yang 2000 rekam medis. Kemudian tetap menjaga kualitas pelayanan dengan menyiapkan rekam medis dalam waktu yang efisien. Nah, kalau jumlahnya sedikit, otomatis mencarinya akan semakin cepat ya. Kalau dibiarkan numpuk banyak, nah ini akan semakin menyulitkan untuk mencari apabila dibutuhkan waktu-waktu. Kemudian yang terakhir, menyelamatkan rekam medis yang bernilai guna tinggi serta mengurangi yang sudah tidak bernilai. Jadi nanti kita bahas di belakang, ada rekam medis yang memiliki nilai guna tinggi dan ada yang tidak bernilai. Oke, next. Ya, berikutnya adalah mengenai tata cara retensi dan pemusnahan dokumen rekam medik di rumah sakit ya. Ini di rumah sakit. Jadi seperti yang saya tulis di sini sumbernya nih ya, Permenkes 269 tahun 2008. Di sini disebutkan bahwa dokumen rekam medik pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan ya. Wajib disimpan minimal paling sedikit 5 tahun. Terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan ya. Jelas ya. Nah, setelah batas 5 tahun dokumen rekam medik dapat dimusnahkan ya. Dapat dimusnahkan, bukan wajib dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik ya. Dua-duanya dapat disimpan maksimal sampai 10 tahun sejak dari tanggal dibuat ya. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, berikutnya tata cara retensi dan pemusnahan fasilitas pelayanan kesehatan non rumah sakit. Oke, teman-teman. Nah, ini
Kalau tadi minimal 5 tahun, kalau di non rumah sakit, misalkan ini puskesmas, wajib disimpan minimal 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir berobat. Lewat dari itu bisa dimusnahkan ya. Nah, ini beda ya. Kalau tadi minimal 5 tahun, ini minimal 2 tahun. Sumbernya masih sama, Permenkes 269 tahun 2008. Oke, next. Oke, next. Di jadwal retensi arsip. Nah, jadi bisa saya jelaskan di sini, berkas rekam medik ini dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok berdasarkan kelompok penyakitnya. Misalkan ini penyakit umum, penyakit mata, jiwa, ortopedi, kusta, hingga paru. Nanti retensi arsip ini ada dua macam, ada retensi arsip yang aktif, ada retensi arsip yang inaktif. Kemudian RJRI ini adalah RJ rawat jalan, RI rawat inap ya. Bisa kita lihat di sini minimal adalah 5 tahun ya. Ada yang bisa mencapai 10 hingga 15 tahun ya. Retensi berkas aktif ya, berkas aktif. Kemudian yang inaktif di sini kita lihat minimal 2 tahun ya. Terus juga ada yang bisa mencapai 5 tahun ya. Ini untuk kelompok penyakit jiwa ya, 5 tahun. Baik rawat jalan maupun rawat inapnya. Angka ini adalah angka acuan minimal ya. Nah, rumah sakit bisa nggak memiliki kebijakan saya ingin lebih lama dari angka-angka ini? Oh boleh, bisa saja, tapi harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang, ketersediaan rak. Jadi hubungannya dengan fasilitasnya ya. Tidak ujuk-ujuk terus pokoknya saya mau 20 tahun tapi ternyata ruangannya nggak tersedia. Akibatnya apa? Ya semakin penuh, numpuk, dan akhirnya terjadi penurunan kualitas pelayanan medik ya. Ini sumbernya adalah surat Dirjen Yanmed yang saya sebutkan di awal tadi, nomor ini HK sekian 1160 ya, nanti bisa dicari sendiri referensi ini. Oke, next. Ya, bila ada ketentuan khusus lain mengenai jadwal retensi arsip ini, contohnya adalah dokumen rekam medis kasus hukum ya. Ini diretensi minimal 20 tahun sebagai berkas aktif. Contohnya apa? Pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, aborsi ya, seperti itu. Nah, ini juga ada sumber lain mengatakan bahwa diretensi minimal 23 tahun dari ketetapan hukum yang dikeluarkan. Tapi kalau referensi yang saya temukan dari bukunya Pak siapa ini? Pak Rano Indradi, disebutkan dalam minimal 20 tahun sebagai berkas aktif. Kemudian di dokumen rekam medik kasus khusus yang memiliki nilai riset ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan lain ya, ini tidak dimusnahkan tapi terus diretensi alias diabadikan ya. Jadi retensinya itu tidak terbatas ya, tidak terbatas. Contohnya adalah kasus HIV/AIDS, operasi kembar siam, operasi penyakit kelamin, wabah ya, SARS, flu burung, dan lain-lain. Kemudian juga indeks dan register atau KIUP atau IUP, kemudian register persalinan, kopi lembar sertifikat kelahiran kematian, visum itu diretensi permanen dan diabadikan ya. Nah, ketentuan khusus lain juga bisa dibuat oleh rumah sakit seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi Komite Medik RS berhak membuat kebijakan retensi DRM lebih dari jadwal retensi arsip yang ada di sebelumnya tadi. Tergantung dari nilai guna dokumen rekam medik tersebut. Apakah untuk riset, apakah untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan apa? Nah, itu tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Penyusutan, oke. Tadi retensi, sekarang penyusutan. Apa bedanya? Penyusutan itu memilah dan memilih berkas rekam medik aktif dan inaktif. Ya. Kalau tadi retensi, penjadwalan penyimpanan berkas. Ya. Kalau ini memilah dan memilih berkas rekam medik aktif dan inaktif. Nah, tata cara pemilahannya, jadi dari berkas rekam medik aktif menjadi berkas rekam medik inaktif ini
dilihat dari tanggal kunjungan akhir. Biasanya setelah 5 tahun dari kunjungan akhir tersebut, berkas dipisahkan di ruang lain. Jadi dari ruang induk dokumen rekam medis yang aktif tadi itu dipisahkan. Yang inaktif, yang sudah 5 tahun pasiennya tidak pernah kembali, dan 5 tahun itu kan angka dari tadi ya, minimal suatu dokumen rekam medis disimpan berdasarkan tadi yang Permen dan JRA tadi ya, minimal 5 tahun dan menjadi retensi aktif. Nah, penyusutan ini merubah itu menjadi inaktif. Oke. Nah, berkas rekam medis inaktif dikelompokkan sesuai dengan tahun terakhir kunjungan. Nah, jadi dikelompokkan sesuai kunjungan terakhirnya, tahun kunjungan terakhirnya. Ya, sampai sini paham ya perbedaan penyusutan dan retensi. Retensi itu sistem pengaturan penjadwalan penyimpanan arsip berapa tahun. Kalau penyusutan, dia memilah dari yang aktif menjadi inaktif ya. Oke, berikutnya, nah ini kalau tadi saya sebutkan di sini kan berkas dipisahkan di ruang lain, jadi yang inaktif diletakkan di rak terpisah dan ruangan terpisah. Nah, itu kalau manual ya, manual formnya dikeluarkan dari berkas induk, disimpan dalam dus. Nah, ini perlu tempat penyimpanan dus di ruang terpisah. Nah, akibatnya apa? Kalau ditaruh dalam dus susah pencarian jika dibutuhkan. Nah, ini perlu tenaga. Nah, ada metode lain, misalkan menggunakan komputer, mikrofilm, dan scanning. Nanti bisa dibaca sendiri masing-masing apa kelebihan dan kekurangannya. Yang paling efisien tentu adalah dengan menggunakan komputer ya. Kerjanya hanya sekali, cuman entry data saja. Nah, nanti tentunya harus membuat aplikasi retensi terlebih dahulu. Kemudian mikrofilm. Nah, mikrofilm ini cenderung teknisnya agak sulit ya, karena butuh sarana lain, teknik lain, harus dicuci, dicetak. Itu kalau misalkan butuh sewaktu-waktu, perlu training khusus. Kalau scanning, jadi dokumen yang inaktif tersebut, nah, itu di-scan, disimpan dalam bentuk DVD, hard disk, dan lain-lain. Tidak perlu tempat khusus, jelas, tapi dia butuh media penyimpanan seperti hard disk, ya. Kemudian kalau waktu dibutuhkan, ya tinggal buka saja hard disknya atau di DVD dimasukkan playernya. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti dari teman-teman, loh, kalau misalkan sudah di-scan di microfilm, di komputer, dimasukkan komputer, bagaimana berkas fisiknya? Apakah perlu dimusnahkan langsung atau bagaimana? Nah, saya belum menemukan petunjuk yang jelas bagaimana hal tersebut harus dilakukan, tapi saya menemukan suatu artikel hasil dari searching di Google. Ini ya, jadi ini pertanyaan hampir mirip. Fasilitas kami menggunakan record elektronik, nah, utamanya ya. Apakah kemudian masih dibutuhkan hard copy-nya untuk disimpan atau hanya dihancurkan saja semuanya sekalian? Nah, di sini dijawab tidak ada jawaban yang memuaskan. Jadi tidak ada jawaban berapa lama dokumen hard copy-nya itu disimpan. Seyogianya memang kalau misalkan sudah di-convert dalam bentuk elektronik dan hasil konversinya ini identik dengan asli, maka sebaiknya memang yang versi kertasnya, hard copy-nya tidak diperlukan lagi untuk disimpan, gitu ya. Tapi di sini sebutkan juga kalau memang masih dibutuhkan untuk satu kepentingan, maka ya disimpan saja lebih baik, gitu ya teman-teman. Mungkin nanti bisa kita diskusi di lain waktu tentang masalah ini. Mungkin nanti menemukan jawaban lebih pasnya ya, bila mana suatu dokumen sudah mengalami penyusutan, dibentukkan dalam bentuk data digital yang terjadi dengan data hard copy-nya bagaimana.
Oke, sampai sini paham teman-teman? Kita lanjut ke berikutnya. Ya, berikutnya mengenai flowchart nasib dokumen rekam medis yang aktif menjadi dokumen rekam medis yang inaktif. Ya, di sini saya mengambil contoh standar JRA tadi, jadwal retensi arsip, menggunakan yang retensi aktif itu 5 tahun dan yang retensi inaktif minimal 2 tahun. Ya, di sini contohnya si A, dia berobat pertama kali di awal tahun 2000, kemudian selama tahun 2000 dia datang beberapa kali, ya. Datang terakhir kali dia di akhir 2000, ya, misalkan Desember tahun 2000, ya. Nah, kemudian pasien A tidak pernah datang lagi selama 5 tahun. Nah, otomatis berkas rekam mediknya jadi inaktif, ya, karena sesuai dengan JRA tadi, jadwal retensi arsip. Karena sudah 5 tahun tidak pernah datang, jadi inaktif, ya. Nah, dari inaktif dia memiliki masa tunggu, ya. Masa retensi itu 2 tahun. Jadi kalau di 2000 kurang lebih, kalau 5 tahun kemudian 2004, ya. 2004 memiliki masa retensi inaktif, itu berarti 2004 ditambah 2, ya, kurang lebih 2006. Nah, kalau dia tidak pernah datang lagi selama 2 tahun, otomatis nanti dokumen rekam mediknya siap untuk dimusnahkan. Nah, akan lain cerita bila dalam 2 tahun retensi masa, 2 tahun retensi inaktif itu si A datang berobat lagi, ya. Dia berobat lagi, otomatis dokumen rekam mediknya ini berubah lagi menjadi dokumen rekam medik yang aktif. Oke, paham ya sampai sini, ya? Jadi kalau saya ini mark di sini, masa retensi dokumen rekam medis yang aktif itu yaitu terakhir datang sampai 5 tahun kemudian. Ini sesuai dengan jadwal retensi, ya, tidak pernah datang 5 tahun kemudian. Inaktif sejak dia menjadi inaktif sampai dengan 2 tahun kemudian, di mana dia tidak pernah datang berobat lagi. Oke. Nah, ini adalah apa sih dokumen rekam medis aktif? Yaitu berkas rekam medis yang masih digunakan untuk pelayanan pasien yang bersangkutan. Yang inaktif sudah tidak digunakan lagi untuk pelayanan pasien yang bersangkutan selama masa yang tercantum dalam jadwal retensi arsip. Nah, sampai sini paham, ya, bagaimana nasib DRM aktif menjadi DRM inaktif. Berikutnya penilaian. Nah, berkas, jadi setelah tadi disusutkan, ya, setelah disusutkan kemudian menjadi terpilah yang rekam medik aktif dan inaktif. Yang inaktif ini dinilai lagi, ya, dinilai. Nah, ini minimal 2 tahun inaktif. Ini sesuai dengan tabel jadwal retensi arsip. Nah, apa sih indikator penilaiannya? Misalkan rekam medik itu sering digunakan untuk pendidikan dan penelitian. Yang kedua, memiliki nilai guna. Nah, apa nilai gunanya? Ada primer dan sekunder. Nilai primernya yaitu administrasi, hukum, keuangan, iptek. Sedangkan sekunder sebagai sarana pembuktian dan sejarah, ya. Kemudian sampai ini kita lanjut. Nah, ini. Jadi ini flowchart nasibnya dokumen rekam medis yang aktif sampai dengan pemusnahan, ya. Oke, dimulai dari sini dokumen rekam medik yang aktif. Oke, kita masuk ke jalur yang pertama. Melalui proses penyusutan tadi dipilah inaktif dan aktif, dapatkan dokumen rekam medis yang inaktif. Nah, ini dilihat dia masih intak, masih bagus atau sudah rusak. Kalau sudah rusak, dia langsung menggok masuk ke sini. Masuk ke sini, dokumen rekam medis yang aktif atau inaktif yang rusak tidak terbaca itu bisa langsung dimusnahkan, ya. Tapi dengan catatan kepala rumah sakit membuat pernyataan di kertas yang bersegel. Oke, kembali ke sini. Dokumen rekam medis yang aktif ini yang kalau sudah masih intak, masih bagus, dinilai. Nilai gunanya bagaimana? Ada nilainya atau tidak ada nilainya?
Kalau tidak ada nilainya, langsung dimusnahkan. Oke. Kalau ada nilai gunanya, ya diabadikan. Jadi retensinya diperpanjang selama-lamanya. Nah, dokumen rekam medis yang aktif. Nah, kalau itu bentuknya sudah tidak terbaca lagi alias rusak, itu bisa juga langsung dimusnahkan. Dengan catatan tadi, kepala rumah sakit membuat pernyataan dengan surat tersegel. Kemudian, dokumen rekam medis yang aktif yang memiliki nilai khusus, nilai guna khusus tadi contohnya seperti riset, kemudian untuk kepentingan hukum dan lain-lain, itu bisa diabadikan atau retensinya dipermanenkan. Ya, sampai sini paham ya bagaimana nasib dokumen rekam medis yang aktif menjadi inaktif dan kemudian mengalami pemusnahan. Jadi proses ini ada penyusutan, pemusnahan, pengabadian, dan di sini ada retensi. Jadi paham ya bedanya masing-masing proses ini. Oke, next. Nah, pemusnahan. Pemusnahan ini adalah suatu kegiatan penghancuran secara fisik rekam medik yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya sehingga tidak dapat lagi dikenal isi maupun bentuknya. Bagaimana caranya? Dengan membakar, habis menggunakan insinerator atau manual dibakar, kemudian dicacah, atau bisa didaur ulang, atau bisa diserahkan ke pihak ketiga. Nah, ini disaksikan dengan tim pemusnah dokumen rekam medis. Nah, ada bentuk lain kayak tadi, misalkan media penyusutan yang lain kayak microfilm, komputer atau DVD. Nah, ini bisa, misalkan kalau microfilm ini di recycle, kalau komputer ini kembali di hard disk. Nah, ini dilakukan dengan proses magnetik. Kemudian kalau DVD bisa dicacah atau dipotong-potong ya. Oke, lanjut ke, nah ini adalah contoh insinerator. Jadi dia menggunakan pembakaran. Kalau yang ini contohnya untuk paper shredder ya, untuk menghancurkan mesin penghancur kertas ya. Oke, next. Nah, ketentuan pemusnahan. Nah, sebelum melakukan pemusnahan, nah itu dibentuk dulu tim pemusnah. Minimal beranggotakan administrasi, unit rekam medis, unit rawat jalan, unit rawat inap, dan komite medik. Kemudian membuat daftar pertelaahan bagi rekam medis inaktif yang telah dinilai. Jadi yang telah dinilai dibuat daftar. Nah, nanti kita lihat daftarnya di belakang. Daftarnya kemudian dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit dan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes Republik Indonesia. Berikutnya, nah ini adalah contoh daftar pertelaahan dokumen rekam medis inaktif yang sudah dinilai yang siap untuk dimusnahkan. Jadi ada kolom nomor rekam medis, tahun, jangka waktu penyimpanan, dan diagnosis terakhir. Oke. Selanjutnya, nah ini ketentuan pemusnahan. Nah, oke. Ketentuan pemusnahan. Tim pemusnah membuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani ketua komisaris dan diketahui direktur. Berita acara pemusnahan yang asli disimpan di rumah sakit. Lembar kedua dikirimkan kepada Direktur S dan Dirjen Pelayanan Medik Depkes Republik Indonesia. Khusus untuk rekam medis yang sudah rusak, tidak terbaca, dapat langsung dimusnahkan terlebih dahulu dengan membuat pernyataan di atas kertas segel oleh Direktur Rumah Sakit. Ya, sampai sini. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.